Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Wahyuni Esud, peserta Letsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 di bawah bimbingan Coach Ibu Nurbayani SKM MKes. Pada podcast hari ini, saya akan membahas mengenai penerapan core value ASN berakhlak kolaboratif. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansel dan Guest 2007 menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi, pemerintahan, pelayanan publik. Ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Adalah salah satu model kolaboratif governance. Proses menjalin kolaborasi terdapat 5 cara. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder, mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome. Ada 2 faktor dalam organisasi pemerintahan. Yang pertama keberhasilan dan yang kedua hambatan. Keberhasilan diantaranya kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya pemimpin, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian hasil kolaborasi yang efektif dan efisien. Whole of government, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan. WOG atau biasa disebut Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun manfaat WOG, yang pertama efisiensi, yang kedua sharing informasi, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat daya saing, dan yang kelima akuntabilitas, dan yang keenam koherensi kebijakan. Yang ketujuh biaya, yang kedelapan pemborosan, yang ke-9 duplikasi pekerjaan, yang ke-10 konsistensi kebijakan, dan terakhir waktu penyelesaian layanan tertentu. Adapun keuntungan WOG yaitu outcome focus, boundary spinning, enabling, strength hiding profession. Bentuk WOG yang pertama integration service delivery, yang kedua coordination kolaborasi, yang ketiga integration and regulation governance, yang keempat culture change. Ada 4 cara untuk praktek WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Tantangan praktek WOG: yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Berdasarkan jenis, yaitu yang pertama pelayanan yang bersifat administrasi, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat pelayanan regulatif. WOG berdasarkan pola terbagi menjadi 5. Yang pertama pelayanan teknis fungsional, yang kedua pelayanan satu atap, yang ketiga pelayanan satu pintu, yang keempat pelayanan terpusat, dan yang kelima pelayanan elektronik. Tata cara praktek penerapan WOG terdiri dari 3 kategori: koordinasi, yang